Tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini ya. Di ayat yang kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi Al-Qur'an itu huda. Huda itu petunjuk. Apa sih petunjuk itu? Nah, kalau kata orang sederhananya ya, petunjuk itu asyai' al-muwassil lil ghayah bi aqsari thariq. Sesuatu yang menyampaikan Anda kepada tujuan dengan cara yang seringkas-ringkasnya. Contoh, yang namanya petunjuk itu menjadi sesuatu yang terbaik ya, adalah kalau kata ulama nih, adalah kalau petunjuk itu pertama datangnya dari yang tidak punya kepentingan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk sekedar arah jalan, tapi juga banyak hal, konsep, gagasan, ide. Bahasa sekarang gaya-gayanya bahasa ideologi. Kalau dia bersumber dari yang tidak punya kepentingan, insya Allah bagus. Tapi kalau bersumber dibuat oleh yang punya kepentingan, nah itu hati-hati. Ada sebagian orang, mohon maaf ya, ingin untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya, kaya secepat-cepatnya. Dia buatlah paham namanya kapitalisme. Itu paham. Percaya enggak sama kapitalisme itu? Hati-hati. Yang bikinnya itu adalah yang punya kepentingan. Maka kalau ada ide gagasan ya, pastikan bahwa yang membuat ide gagasan itu yang tidak punya kepentingan. Siapa yang tidak punya kepentingan? Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu makan, tidak perlu harta, tidak perlu jabatan, tidak perlu. Hebat ya, sudah sekarang lebih canggih, tulisannya ada 5 menit lagi katanya. Kemarin ngomong langsung dia Ustadz nih. Lumayan lah berkah puasa. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak punya kepentingan. Maka hidayahnya itu ketika Allah wa aqimus shalah, laksanakan aja, pasti buat kita. Allah nggak perlu apa-apa. Tapi kalau di dunia kita perlu hati-hati. Saya bukan mengatakan bahwa semua orang di dunia punya kepentingan tidak baik, tidak. Tapi di dunia itu seringkali suatu gagasan ide bukan dari kemaslahatan umat, ya, apalagi kemaslahatan orang lain, yang didahulukan kepentingan kelompoknya. Itu satu. Yang kedua, pastikan bahwa ide gagasan itu atau petunjuk itu adalah lahir dari yang betul-betul mengetahui. Siapa yang betul-betul mengetahui tentang kehidupan? Sang pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau manusia kurang lebih lah. Ada yang pintar di sini nggak bisa begini. Ada yang pintar ngaji nggak bisa gergaji kayu, nggak bisa naik pohon kelapa. Ada yang pintar di bengkel, ya, nggak bisa ngaruh baja sawah. Ya, itulah manusia. Tapi yang ilmunya utuh, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika ada perintah-perintah eksplisit, ya, detail, ya, Allah sudah merintahkan detail. Kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat. Puasalah kalian pada Ramadan. Laksanakanlah. Pertama, nggak ada kepentingan Allah. Ya. Allah Ta'ala itu kembali ke maslahatan kita saja. Yang kedua, ilmunya itu utuh. Ilmunya itu lengkap, sempurna. Ya. Nah, ada juga perintah Allah yang sifatnya umum. Nah, di situ kita bisa ada ruang buat kita untuk merumuskan dengan berdasarkan musyawarah. Misalnya,
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kamu berhukum, maka tetapkanlah hukummu itu dengan keadilan. Kalau kamu jadi pemimpin, maka adillah kalian dalam memimpin. Ini kan pesan, nilai. Tapi bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang baik, pemerintahan yang baik? Nah, itu musyawarah kita. Nah, kita di Indonesia ini ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian dari musyawarah kesepakatan kita sebagai bangsa. Paham ya Bapak-Bapak ya? Jadi ketika sudah eksplisit, ditetapkan, detail, kalau ada kewajiban yang umum, ya yang umum itu yang kita pegang, nilai keadilannya yang kita tegakkan. Bentuknya macam-macam, bisa macam-macam. Ya. Alhamdulillahnya Bapak-Bapak Saudara, ya, banyak sekali tuntunan Allah itu yang memberikan ruang kepada kita, ya, khususnya dalam muamalah. Yang penting jangan saling menzolimi, tidak ada tipu menipu, tidak merampas hak orang lain, ya, tidak meninggalkan kewajiban, ya, tidak ada goror, tidak ada idror, tidak mencelakakan, tidak memudaratkan. Apapun namanya, silahkan muamalah kita. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa huda, Al-Quran itu huda. Dialah sebenar-benarnya petunjuk. Karena apa? Dia bersumber dari yang tidak punya kepentingan. Tidak ada vested interest. Allah tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan sosial atau tidak punya kepentingan militer apa segala macam, tidak. Allah Ta'ala Ghaniyun 'anil alamin, enggak perlu apa-apa. Hayyun qayyum. Dan yang kedua, ya, Al-Quran sebagai hidayah, huda, petunjuk, itu kita pegang. Karena dia bersumber dari yang maha mengetahui. Ilmunya sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala.